Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani, selamat berjumpa lagi dengan saya Husen alias Uci. Nah, kali ini teman-teman, tema kita hari ini bagaimana caranya kita menanam bungkul pisang ini agar tumbuh subur, sehat, buahnya lebat, dan kita bisa panen. Kita tanam satu bungkul, kita bisa panen 2-3 bungkul dalam semusim. Artinya jarak tumbuhnya berdekatan, jadi tidak jauh. Kalau kita tanam biasa butuh waktu yang lama antara pohon yang satu dengan yang lainnya, tetapi dengan cara kita menanam bungkul ini dalam jangka waktu selisih 1 bulan sampai 2 bulan kita bisa langsung panen 2 pohon. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 hal. Yang pertama, bagaimana proses penanaman bungkulnya. Yang kedua, akan saya tunjukkan kepada teman-teman sahabat-sahabat sekalian tanaman yang sudah kita tanam sebelumnya. Jadi ada yang sudah umur 1 minggu, ada yang 1 bulan, ada yang 1 bulan setengah, ada yang 3 bulan. Itu umurnya nanti akan saya tunjukkan kepada teman-teman agar memahami bukti perbedaannya. Kemudian yang ketiga, saya akan menunjukkan hasil akhirnya, endingnya bagaimana begitu tatkala berbuah, antara kita nanam dengan pola bongkol dengan kita tanam dengan pola biasa. Nah sahabat-sahabat, langsung semuanya itu nanti akan kita tunjukkan kepada teman-teman sehingga bisa dilihat perbedaannya. Nah, untuk penanaman bongkol ini saya utamakan adalah bongkol yang sudah dipanen, alias buahnya sudah diambil, bongkolnya kita bongkar. Yang kedua, kita menggunakan bongkol anakan yang sudah dewasa. Nah, itulah yang saya lakukan teman-teman. Jadi saya anjurkan untuk menanam bongkol, tanamlah bongkol yang memang sudah buahnya sudah diambil dengan yang sudah dewasa. Jangan bongkol yang masih kecil, apalagi yang masih anak pedang. Kenapa harus bongkol-bongkol yang sudah besar, yang anakan dewasa atau yang sudah keluar? Karena bongkolnya sudah kuat, anak-anakannya pun juga, calon tunasnya juga sudah siap. Kemudian sumber nutrisi yang ada di bongkolnya juga sudah mencukupi, sehingga perkembangannya perkembangannya dalam pertumbuhan nanti akan berbeda. Yang paling bagus adalah bongkol yang sudah ditebang, yang kedua baru yang anakan. Nah, nanti kita akan tunjukkan semuanya perbedaan-perbedaannya. Nah teman-teman, maka ngikutin videonya sampai selesai, karena kita akan bahas bagaimana cara proses penanamannya, terus bukti hasil yang sudah kita tanam, terus bagaimana hasil akhirnya tatkala dia berbuah. Kita bisa paham selisihnya antara kita tanam bungkul dengan tanam dengan pola biasa. Bibitnya sama, besarnya sama, waktunya sama, hasilnya bagaimana. Dengan menanam bungkul ini bisa berbuah pendek, atau sama dengan induknya, atau sama dengan kita menanam anakannya. Nah nanti kita akan lihat buktinya. Ikutin video ini sampai selesai. Yuk kita mulai saja teman-teman. Ini bungkul, ini yang sudah saya potong teman-teman. Saya rasa teman-teman mungkin sudah paham bagaimana caranya mencabut dari anakannya. Nah ini kan masih banyak akar-akarnya di sini. Kita bersihkan seperti ini. Setelah kita bersihkan, kemudian setelah kita bersihkan ini kita cuci. Kita bersihkan ini semua akar-akarnya seperti ini. Nih, kemudian kita cuci. Setelah kita cuci, maka kita akan rendam. Kita rendam dengan, waduh teman-teman, mataharinya sudah keluar. Ini kebetulan di pagi hari teman-teman. Kita rendam dengan pestisida atau fungisida. Biasanya saya pakainya fungisida, saya pakai antrakol, tapi karena antrakolnya sudah habis, ini saya pakai ini teman-teman, insektisida, mereknya Meteor. Nah ini insektisida Meteor berbahan aktif emamectin benzoat. Ini kita akan pakai. Nah ini teman-teman, kita ambil ini hanya 2
jengkal saja, artinya kurang lebih 50 cm. Karena jengkalan saya ini lebarnya, panjangnya 25 cm. Nah ini kita ambil, ini bungkulnya dari atas sampai ke bawah. Nah ini kurang lebih 50 cm kita ambil. Nah ini kita bersihkan. Ini umurnya anak dewasa yang sudah berumur, sudah tingginya 2 meter teman-teman. Karena ini tinggi induknya, sebenarnya pisang ini tinggi induknya kurang lebih 5 meter. Karena ini masuk, ini pisang kepok super. Nah ini tinggi induknya. Nah ini kita ambil yang anakan yang umur 2 meter, 2 meter. Ini sudah kelihatan teman-teman, ini mata tunasnya. Nah ini 2, ini sudah ada 3. Bukan di dalam-dalam ini nanti akan keluar secara bertahap. Nah maka kita ambil anak bungkul dewasa. Kalau yang anak bungkulnya yang sudah kita tebang, kita besar, itu akan lebih cenderung besar, sehingga pertumbuhannya pun juga akan lebih bagus. Nah teman-teman, saya rasa teman-teman sudah paham bagaimana caranya untuk mencabut dari induknya. Kita cabut, kita bongkar, kita bersihkan, kita potonglah seperti ini. Nah sekarang kita akan rendam teman-teman. Nah ini insektisida mereknya Meteor. Nah ini kita pakai 5 ml teman-teman, di dalam air. Ini airnya sekitar ini 6 liter teman-teman, 6 liter. Ini kita taruh kurang lebih 5 ml. Kalau dalam saat perendaman, sahabat-sahabat, kita sesuaikan dengan besar bungkul. Tapi kalau kita tanam bungkulnya ini biasanya ember begini nggak cukup, harus pakai ember yang besar itu. Karena bungkulnya itu kurang lebih 60-70 cm kalau kita ambil bungkul yang sudah ditebang, khususnya untuk pisang kepok. Nah ini jenisnya pisang kepok super teman-teman. Nah ini kita aduk. Nah setelah kita aduk, ini kita rendam teman-teman. Nih kita masuk. Nah jadi airnya tidak usah full, biar segini saja, kurang lebih 5-6 liter. Nah biar nanti ini pada saat kita masukin dia juga semakin tinggi. Nah ini kita rendam kurang lebih 10 menit. Setelah ini kita rendam 10 menit, baru nanti kita cabut, kemudian kita biarkan sampai kering ya teman-teman. Kita biarkan sampai kering. Nah setelah ini kering, baru kita tanam. Nah oke teman-teman, saya rasa bisa dipahami ya, sudah cukup, nggak usah kita menunggu sampai 10 menit. Kemudian kita biarkan nanti sampai kering, juga akan lama, durasinya lama. Anggap saja ini sudah 10 menit teman-teman. Karena ini yang penting teman-teman, sahabat-sahabat, paham caranya. Setelah kita rendam sekiranya lebih 10 menit, kemudian ini kita angkat. Anggap saja ini sudah 10 menit teman-teman. Kita angkat. Nah ini pestisida, saya lupa nggak bawa sarung tangannya, nanti setelah ini kita harus cepat bercucikan. Ini kita biarkan sampai kering. Nah maka ini kita setelah kering, baru nanti kita tanam ya. Kita tanam. Ayo teman-teman, kita akan bawa ke sana bagaimana proses penanamannya, seperti apa. Yang penting teman-teman sudah tahu prosesnya. Ini kita akan bawa. Nah teman-teman, ini saya akan tunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara menanamnya. Ini pagi hari teman-teman, biar kameranya tidak kena ini.
Kayak repot juga nih nyuting sendiri teman-teman. Sahabat-sahabat ini, kita ngatur kameranya dulu. Belum kita buatnya nggak pakai studio, nggak pakai lighting, nggak pakai kameraman, semuanya ngerangkap teman-teman. Lightingnya kita pakai alami saja, yaitu matahari. Nah ini kalau backgroundnya kita pakai alam aslinya. Nah ini teman-teman lubangnya ini kita buat kalau segini kita cukup buat sekitar 60-70 cm. Nah ini musim kemarau teman-teman. Kalau saya anjurkan untuk menanam pisang bungkul ini di musim kemarau. Kenapa? Karena biar kita lebih dalam, kita gali ke dalam, nanti ini kan masuk, sehingga tanah datar ini kira-kira tinggi segini teman-teman, segini tingginya. Nah jadi biar dia agak masuk, jadi jangan nanti rata dengan tanah ininya. Kalau kita tanam di musim hujan itu nanti otomatis kalau kita buat agak dalam, umpamanya ini permukaan tanahnya kita tanam ini, posisi bungkul ini, dia kan nanti akan busuk. Makanya kalau saya nanamnya pasti di musim kemarau. Nah seperti ini kan ini permukaan tanah, ini bungkulnya seperti ini, sehingga nanti begitu tatkala keluar tunas ini, nah dia nggak langsung di atas permukaan tanah. Begitu anakannya sudah keluar, nah tinggal tanahnya kita tumpuk sehingga nanti permukaan ini tidak terlalu jauh. Tapi kalau ini kita ratakan sama tanah, begitu keluar anakannya, nah otomatis kan nanti akan akar ini, bungkul anakannya itu tadi berada di posisi yang di atas, sehingga harus kita tumpuk lagi dengan tanah, yang dampaknya nanti pada saat proses kita mengaliri air ya agak repot gitu. Jadi kalau saya tanam agak sedikit lebih dalam daripada permukaan tanah. Nah ini kita mulai teman-teman, kita akan masuk ke lubang. Ini lubangnya ini saya buat agak besar, ini 70 kali 70 ini saya buat teman-teman. Kenapa? Karena ini ada banyak pohon di sini, pohon besar, itu akarnya kemana-mana, makanya saya buat agak besar ini, 70 kali 70, diameternya 70, kedalamannya 70. Ini kita masukin teman-teman. Nah jadi permukaannya tanahnya ini, kemudian dia jadi agak selisih kurang lebih 15 cm teman-teman. Nih kemudian kita akan gali cangkirnya di sana ke sini. Langsung saja kita akan tutup. Itu udah punaan teman-teman. Oh itu mau. Nah teman-teman sudah selesai, ini bungkulnya, jadi ini permukaan tanahnya ini. Jadi setelah ini
setelah kita tanam, baru ini kita akan tutup dengan jerami teman-teman, biar tidak kena terik matahari langsung, biar kondisi di bawah ini lembab. Karena nanti dia akan mulai keluar akar-akarnya di sini, tiap samping sini. Kalau sudah mulai keluar akar, itu artinya bahwa anakan itu akan mulai keluar. Nah, nanti akan kita tunjukkan semuanya yang sudah kita tanam sebelumnya. Ini di atasnya kita taruh jerami teman-teman. Ini jeraminya kita ambil yang tepat itu tadi yang sudah kita tanam sebelumnya. Nanti akan saya tunjukkan pada teman-teman, sahabat-sahabat semuanya. Nah, ini kita tutup. Nah, sudah selesai teman-teman proses pembuatannya. Tinggal kita tunggu ya, nanti paling 1 sampai 2 minggu sudah mulai keluar tunasnya. Nah, ini cara kita menanam. Ini yang pertama teman-teman, kita menanam bungkul. Yang pertama kita cari bungkul tadi, bungkul yang dewasa. Yang paling bagus adalah yang induk yang sudah ditebang. Kemudian kita tanam seperti ini. Kita tanam di musim kemarau. Kenapa kita harus menanam di musim kemarau? Karena tatkala anak-anakan sudah keluar, tingginya 1 meter sampai tingginya 2 meter, musim penghujan datang, maka sudah jelas barang tentu pohon tadi karena airnya cukup, maka dia akan tumbuh subur dan berkembang dengan baik. Tapi kalau kita tanam ini pas pada saat musim penghujan, di samping nanti kalau tergenang air dia bisa busuk. Apalagi cara seperti ini agak dalam kita tanam. Nah, terus pada saat musim penghujan lewat kan ditinggal, otomatis anak-anakannya ini nanti tidak akan tumbuh dengan sehat sebagaimana kita menanam di musim kemarau. Nah, itu teman-teman, ini tahap pertama. Tahap kedua, saya akan tunjukkan kepada teman-teman hasil yang sudah saya tanam. Ada sini teman-teman, di sekitar sini saja. Ini semuanya saya mau tanam pas yang kepok ya. Ini ada yang umur 3,5 bulan, ada yang umur 1 bulan, bahkan ada yang umur 1,5 bulan. Nah, ini kita akan tunjukkan teman-teman. Yuk, ini sudah cukup, ini sudah selesai. Nah, kali ini kita masuk teman-teman kepada hasil eksperimen yang kita tanam sebelumnya. Nah, inilah perbedaannya teman-teman. Ini saya tanam ini 1, 2, itu teman-teman, 2, kemudian 3 di sana. Nah, yang satunya ini kita tanam bungkulnya ini, terus yang ini kita tanam dewasa, anakan dewasa. Itu yang di situ kita tanam yang anakan kecil yang masih mata pedang. Nah, ini kita jelaskan satu-satu. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Ini indukan yang dari yang sudah kita tebang. Ini kan besar sekali teman-teman ini. Cirinya. Pohonnya sudah mulai tumbuh besar. Ini timbunnya sudah 1 meter teman-teman. Ini. Nah, ini keluar 2 sekaligus. Karena dengan keluar 2 sekaligus ini, otomatis pada saat berbuah nanti, ini hanya jarak kira kurang lebih 1 bulan sampai 1,5 bulan teman-teman. Sudah keluar kedua-duanya. Bahkan nanti akan keluar lagi nanti anak-anak berikutnya. Nah, ini kelebihan kalau kita menanam bungkul batangnya besar. Terus ini bisa keluarnya secara berbarengan, sehingga nanti panennya saya katakan dalam semusim kita bisa panen 1 bungkul 2-3 pohon bisa keluar buahnya dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Nah, ini yang bungkul. Ini lahan baru saya buka ini teman-teman, ini baru tanaman pertama. Nah, itu dulu semak belukar. Nah, ini kalau kita tanam dari dari anakan yang dewasa teman-teman. Ini. Nah, cuma dia agak sedikit ramping ini. Tidak seperti kalau kita menanam bungkul. Jadi lebih semok teman-teman. Ini. Jadi ini agak terlalu lama ini. Ini. Kalau begini kan selisihnya nanti bisa 2-3 bulan baru berbuah. Ini.
Nah, maka yang induknya tadi selalu biasanya tumbuhnya bareng dua biasanya. Karena bungkulnya sudah banyak yang sudah besar, calon mata tunas di bungkulnya sudah lebih besar dan sudah siap untuk keluar. Nah, ini makanya saya menganjurkan kepada teman-teman menanamkan yang bungkul yang anaknya kita sudah panen dengan yang dewasa. Nah, kemudian ini yang anakan teman-teman. Ini yang anakan kita tanam secara bersamaan satu hari yang sama. Ini belum keluar teman-teman ini. Dan temannya sudah sana. Ini barangan kita tanaman. Tapi yang ini baru akarnya sudah keluar teman-teman. Ini akarnya ini sudah keluar. Ini ujung bungkulnya. Nah, ini sudah artinya kalau sudah begini udah siap-siap untuk keluar tunas. Nah, ini jerami, kalau kita tutup dengan gini, kalau nggak ada jerami juga bisa kita tutup dengan rumput atau apa saja teman-teman. Nah, itu perbandingan antara kita tanam bungkul dengan kita menanam bungkul yang sudah dewasa atau menanam bungkul yang sudah kita panen dengan bungkul anakan beda. Nah, ini teman-teman, ini saya kasih naungan teman-teman ini. Naungan ini fungsinya karena daun yang keluar ini baru, karena ini musim kemarau, daun yang anakan yang keluar ini kan daunnya masih muda, biar tidak terlalu panas tersengat matahari, biar tidak terbakar, makanya kita kasih naungan seperti ini teman-teman. Tapi ini walaupun sudah dicopot pun naungannya dia sudah kuat. Nah, ini tingginya 1 meter lebih. Kemudian ini, kalau ini baru saya tanam 1 minggu yang lalu teman-teman. Ini bungkul yang sudah kita tebang. Ini ada 3, itu baru 1 minggu yang lalu ini kita tanam ini. Nah, dan kemudian yang kedua yang umurnya 1 bulan. Nah, ini teman-teman, saya selalu menanam kadang-kadang 3 pohon, karena kalau saya gali bungkul yang sudah kita tebang kan biasa ada anak yang di sekitarnya. Ini anaknya di sekitarnya itu biasanya itu sekaligus saya copot. Nah, ini yang saya tanam, ini bungkul yang sudah kita tebang. Itu ada bungkul yang sudah kita tebang dengan ini kan kelihatan teman-teman. Nah, ini kan keluarnya hampir sama besar. Ini nanti akan kita copot nih, ternyata keluarnya agak ke sana. Nah, ini ke sana besar teman-teman, ini hampir berbarengan ini keluarnya. Baru itu sudah nongol lagi anak kecilnya 1. Nah, inilah kelebihan kita menanam bungkul teman-teman. Kemudian ini berbarengannya sama ini yang saya tanam anakan dewasa. Ini yang umur kira-kira ini saya tanam kurang dari 3 minggu teman-teman. Ini yang bungkul dari anakan dewasa. Kalau itu tadi yang bungkul dari yang sudah ditebang, jadi selisihnya itu anaknya kan sudah keluar 3. Nah, ini anaknya malah baru keluar 1 teman-teman, masih kecil. Itu kan selisihnya beda kan. Makanya saya anjurkan untuk menanam yang bungkul yang ini, yang sudah ditebang, yang sudah diambil buahnya. Terus contoh lain lagi teman-teman, ini. Nah, ini tadi kita ambil ininya, jeraminya. Nah, ini umurnya juga kira kurang lebih sekitar 25 hari ini teman-teman, dari sejak kita tanam. Nah, ini yang saya tanamkan, kalau ini saya tanam anakan dewasa. Nah, ini kan teman-teman agak selisihnya agak beda. Tuh kan, itu udah tinggi, ini masih enggak. Tapi kalau bungkul biasanya keluarnya bareng 2, biasa 3. Nah, ini yang pohon yang ini barangannya ini. Nah, ini yang anakan saya tanam teman-teman. Nah, itu saja udah keluar. Nah, dia ini anakannya ini belum keluar ini. Anakan, maksud saya ini yang anakan kecil, mata pedang. Itu tadi udah tinggi, ini dia belum keluar. Tapi ini ada akarnya sudah mulai keluar teman-teman. Nah, nih. Kalau sudah akarnya sudah keluar seperti ini, itu sudah tinggal menunggu nanti akan keluar tunasnya. Nah, teman-teman, itulah perbedaan
kita menanam bungkul yang sudah dewasa dengan bungkul dari yang induknya sudah besar, sudah kita tebang dengan anakan yang masih anak pedang. Nah, ini teman-teman yang saya sudah tanam 3 bulan ini, teman-teman, ini 3 bulan. Itu kan tidak terlalu jauh beda. Kalau ini yang saya tanam bungkulnya sudah kita tebang, kita udah ambil buahnya. Nah, ini keluar langsung 2. Nah, itu paling nanti berbuahnya antara pohon yang satu dengan pohon yang satunya lagi. Ini paling selisih nggak sampai 1 bulan sudah keluar bersamaan, teman-teman. Nanti kelebihan kita menanam bungkul. Nah, ini sudah numpul generasi keduanya nanti. Kalau ini kan bisa dibilang generasi pertama, ini nanti keluarnya bisa berbarengan. Paling selisihnya 1-2 bulan kita udah bisa panen. Jarak antara satu yang mana lainnya, itu juga lainnya. Ini baru kita bersihkan, teman-teman. Nanti akan kita pupuk. Tentu kita pakai pupuk organik, teman-teman, karena pola yang kita tanam adalah pola. Nah, ini yang seperti ini, yang saya tanam bareng seperti ini juga nanti ada di sana, teman-teman. Nanti akan saya tunjukkan perbedaannya, juga biar teman-teman bisa paham. Nah, ini teman-teman, jauh kan. Nah, ini dulu karena kita tanam seperti ini teman-teman, karena kita ratakan dengan tanah, kita tanam, maka begitu dia keluar bungkulnya berada di atas, maka harus kita tumpuk dengan tanah, sehingga ini selisih jauh dengan permukaan tanahnya. Ini permukaannya kira-kira segini, teman-teman. Nih, itu kan selisih. Akhirnya kita harus tutup, ini juga masih kurang. Makanya kalau kita tanam di musim kemarau, posisinya agak dalam. Begitu antara tunasnya keluar, nanti kita bisa angkut. Nah, itu tahap kedua. Yang pertama tadi bagaimana cara kita menanamnya. Yang kedua, bukti-bukti perbedaan antara kita menanam bungkul sudah berbuah, anakan yang sudah dewasa, dengan yang anakan mata pedang. Nah, sekarang teman-teman, yang ketiga, kita akan melihat endingnya yang sudah berbuah. Apakah dengan pola ini akan bisa berbuah dengan pohon yang pendek atau tetap sama tinggi dengan induknya. Nah, yuk kita ke sana, teman-teman. Ini ada sekitar 30 meter. Nah, kita akan lihat ke sana. Nah, ini tela-tela baru saya tanam nih, teman-teman. Baru usia 3 minggu. Ini lahan baru. Ini lahan baru nih, teman-teman, saya buka ini. Nah, ini airnya kita lagi masukin air ini, teman-teman sekalian, biar tanamannya sehat. Adapun mata airnya ini kita menggunakan pompa air yang kurang lebih jaraknya dari sini ke 200 meter. Nah, ini teman-teman, inilah bukti yang kita tanam dengan pola tanam bungkul. Ini pisang kepok, teman-teman. Ini tingginya kurang dari 4 meter, teman-teman. Kurang lebih 4 meter ini. Jadi kalau induk yang aslinya 5 meter lebih, 5 meter sampai 5 meter setengah. Berarti ini kalau 4 meter kira-kira ya kurang lebih 4 meter itu, teman-teman, tingginya. Nih, 4 meter itu buahnya, teman-teman. Nah, ini kita tanam bungkul ini. Sayang ini mataharinya, teman-teman bisa lihat. Nah, dengan cara menanam bungkul ini pohon kedua berbuah, teman-teman. Ini yang kedua ini. Aduh. Nah, ini teman-teman buahnya. Tuh. Jadi tingginya 4 meter. Ini, teman-teman. Nah, ini di sampingnya ini sudah kurang lebih 1 minggu yang lalu kita tebang, teman-teman. Ini sebelah sini. Ini karena ini sama ini dulu keluarnya bareng, sama yang ini sama yang kita ini yang kita gali sudah kita tebang. Ini masih ada bekas-bekas daunnya, kita tebang. Itu juga ada batangnya. Batangnya itu bagian tengah ke ujung. Kalau yang bagian tengah ke bawah
Itu kemarin saya bawa pulang, kita cacah, kita hancurkan untuk kita jadikan pupuk pupuk kompos. Nah ini teman-teman, kita menanam bungkulnya ini. Jadi kita baru jarak kemarin kita tebangnya 1 minggu yang lalu. Berarti buah ini nanti paling kita bisa panen kurang lebih 3 minggu lagi. Nih kita panen nanti 3 minggu lagi teman-teman. Ini sinar mataharinya, arti kan jaraknya kurang lebih 1 meter, kurang lebih 1 bulan kita sudah panen. Tanam 1 bungkul, kita panen langsung 2 pohon. Nah ini bahkan nanti bisa 3 teman-teman, nanti kita lihat di sana. Nah itu ini yang kita tanam bungkul. Nah kita akan lihat ke sana teman-teman, bagaimana kalau tanaman ini, pohon pisang kepok ini kita tanam dengan cara anakan biasa. Nah kita lihat perbedaannya. Ini saya tanam dulu bareng, saya tanamnya dengan yang kita tanam anakan. Kita akan lihat bukti perbedaannya. Ini tingginya 4 meter dan buahnya sudah 2 kali berbuah. Nah, nanti di sana akan kita lihat tinggi pohonnya seperti apa. Karena pada saat saya tanam ini pohonnya besarnya sama, induknya sama, ya. Cuma cara penanaman, yang satu kita tanam bungkulnya, yang kedua di sana kita tanam anakannya. Tapi ini bungkulnya yang ini, maaf teman-teman, ini bungkulnya juga sebenarnya ini bukan bungkul bukan bungkul batang ini sebenarnya. Ini termasuk bungkul bungkul anakan dewasa juga ini. Karena kita ambil anaknya dulu sama tingginya sama besarnya. Karena saya ingin tahu perkembangannya, kita tanam bungkul dengan kita tanam anakan. Jadi makanya saya anjurkan untuk menanam anakan dewasa. Semakin dewasa maka akan semakin bagus. Yuk teman-teman, kita akan lihat buktinya lagi di sana. Kira-kira jaraknya ini kurang lebih dari sini itu 60 meter. Nah kita jeda dulu, kita akan menuju ke sana. Nah untuk itu teman-teman, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa teman-teman beri dukungan kita dengan menekan tombol like dan subscribe-nya untuk membantu kita untuk channel ini bisa maju dan cepat berkembang. Yuk teman-teman, kita langsung saja ke sana. Kita akan melihat bukti perbandingan kita tanam bungkul dengan kita tanam anakan. Maaf ini tadi videonya pada saat kita masukin bongkolnya ke dalam ini tidak kelihatan teman-teman. Maklum ini teman-teman, sahabat-sahabat, kebetulan kita nyuting sendiri, ternyata pada saat kita masukin bongkol ke dalam lubang nggak kelihatan kameranya. Nah ini teman-teman, seperti ini hasil akhirnya tadi yang kita tanam ini. Nah teman-teman bisa lihat ini. Jadi ini lubangnya ini kita buat ini melingkar dengan diameter 70 cm. Kemudian kedalamannya 70 cm. Ya teman-teman, lubangnya. Jadi sementara bungkulnya itu tadi tingginya, panjangnya itu 50 cm. Artinya dia lebih dalam dari permukaan tanah. Ini tanahnya seperti ini teman-teman, jadi agak tinggi. Ini kita buat tinggi seperti ini, sehingga biar nanti pada saat ininya keluar, bungkulnya ini kan nanti keluar di samping-samping sini. Nah nanti kita akan tutup dengan tanah biar tidak terlalu tinggi. Nah jadi seperti itu teman-teman, ini kelihatan. Jadi ini tetap kelihatan teman-teman, ini jangan ditutup ujungnya ini, jadi tutup sampingnya, karena nanti ini akan keluar lewat samping-samping sini anakannya. Nah ini setelah itu ini kita tutup lagi dengan jerami ini teman-teman. Ini kita tutup dengan jerami. Nah seperti ini teman-teman nih. Jadi nanti insya Allah akan kita update kurang lebih 1 bulan, nanti kita update teman-teman, sahabat-sahabat semua. Nanti semuanya termasuk yang sudah kita tanam semuanya, yang sistem yang kita tanam bungkul itu akan kita update
semuanya, biar teman-teman sahabat-sahabat semua juga paham nanti perkembangannya seperti apa, khusus pisang yang kita tanam bungkulnya ini. Kebetulan pisang ini yang saya tanam di sini di kebun saya ini teman-teman, kurang lebih sudah ada 1000 pohon. Ini khusus yang kita tanam bungkulnya. Oke, itu saja teman-teman. Ayo kita ke sana, kita lihat bukti lain yang sudah berbuah. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di sini. Inilah pohon yang kita tanam, pohon pisang kepok kita tanam dengan pola menanam anaknya. Nah, tadi yang di sana kita tunjukkan pohon yang sudah berbuah, kita tanam bungkulnya, kita sudah panen 2 kali, buahnya sudah keluar 2 kali, 2 pohon maksudnya. Yang satu tadi kita tebang, yang satunya bahkan berbarengan sama yang ini. Nah, ini teman-teman lihat, ini belum, buahnya baru 1 kali, yang kita tanam bungkul tadi malah udah 2 kali. Ini teman-teman, kita lihat dari akar nih. Nah, ini yang kita tanam anakan dewasa. Luar biasa tingginya teman-teman, sahabat-sahabat nih. Waduh, ini 5,5 meter nih teman-teman. Inilah memang tinggi induknya, karena ini pisang kepok super. Jadi beratnya itu kalau sudah kita panen, sudah tua buahnya itu berat antara 35 sampai 40 kilo teman-teman beratnya. Itu kurang lebih dalam satu tandan ini 12 sampai 13 sisir. Nah, ini teman-teman lihat. Itu. Ini baru berbuah 1 kali, yang di sana tadi kita tanam bungkul sudah berbuah 2 kali. Bahkan yang satu sudah kita tebang 1 minggu yang lalu. Nah, ini kan selisih teman-teman. Ternyata dengan pola bungkul kita tanam, kelebihannya tadi bisa lebih produktif, buahnya bisa 2-3 kali hanya dalam jangka waktu 1-3 bulan kita panennya. Kalau ini kan hanya baru 1. Nah, ini kan paling berapa bulan lagi nanti baru keluar nanti yang keduanya nih teman-teman. Ini udah tumbuh 2 juga ini anakannya. Nah, paling ini butuh 3 bulan lagi, baru 3 bulan 4 bulan ini baru berbuah, baru keluar buahnya yang anakannya ini. Nah, ini selisihnya teman-teman, beda sekali ya. Kalau tadi kita tanam bungkulnya kira tingginya 4 meter, kita sudah panen 2 kali ya, maksudnya buahnya sudah keluar 2 yang berbuah. Nah, sedangkan yang di sini baru 1 dan tingginya 5,5 meter. Nah, itu teman-teman. Nah, ini yang kita tanam anakannya sama, besarnya sama, tingginya sama. Nah, cuma yang satunya anakannya ditanam secara biasa, yang satunya kita tanam dengan cara bungkul. Nah, di sana akan saya tunjukin lagi teman-teman. Di sini ini yang tadi yang saya katakan, saya tanam 2 pohon. Yang di sana tadi kita tunjukkan yang umurnya 3,5 bulan. Dan di sini juga saya tanam berbarengan juga sama yang di sana teman-teman. Nah, ini teman-teman. Nah, ini 3 meter 1, 2, udah tingginya 3 meter teman-teman. Nih, itu teman-teman lihat kan pohonnya, anakannya lah kan. Ini langsung 4 teman anak-anaknya. Berarti nanti yang pohon pertama dan kedua paling selisih berbuahnya jarak 1 bulanan, kemudian turun lagi jarak paling sekitar 1 bulan sampai 1,5 bulan. Nah, ini satu yang kesananya baru anak yang ini. Jadi ada 4 pohon teman-teman ini. Jadi inilah kelebihannya. Jadi kalau kita tanam bungkul, jadi anaknya lebih cepat banyak, kemudian lebih cepat besar, cepat tumbuhnya, dan nanti kita panennya bisa dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Kita bisa panen 2-3 pohon. Nah, ini kelebihannya teman-teman. Nah, ini tidak perlu kita biarkan saja anaknya tumbuh keluar. Nih 4 ini kita pelihara, kita biarkan. Nah, yang penting nutrisinya kita jaga teman-teman. Saya kalau pisang kepok ini enggak saya pangkas, saya biarkan saja. Bahkan ini induknya teman-teman, sahabat-sahabat, karena di sini cuma ada tinggal 1 pohon induknya yang sudah ditanam sama paman saya dulu. Itu apa namanya, usianya sudah 40 tahun teman-teman. Itu masih saya
kelas 1 SD sudah ditanam, bahkan sekarang itu sudah 40 tahun lebih. Sekarang saja saya usianya udah 47 teman-teman. Sekarang bungkuk pohonnya itu masih ada, bahkan buahnya sama, tingginya sama seperti ini teman-teman, walaupun sudah 40 tahun. Ini induk utamanya, jadi ada di sebelah sana. Kita akan lihat dari sini teman-teman. Ini sama dengan itu, tingginya, besar buahnya, padahal udah lebih dari 40 tahun. Sana teman-teman itu agak jauh, sekitar 60 meter dari sini, itu pohonnya tinggi. Nah itu induknya teman-teman, luar biasa kan. Karena pisang kapok ini termasuk pisang yang memang dia mampu hidup bertahan, yang agak tahan juga dengan penyakit. Oke teman-teman sudah paham semuanya dari proses. Terima kasih telah mengikutinya, dari proses kita cara menanamnya, terus kita buktikan perbedaan tanamnya, kemudian kita buktikan juga hasil yang sudah berbuah. Nah saya rasa sudah cukup ya teman-teman untuk perjumpaan kita kali ini. Dan sekali lagi pada teman-teman, sahabat-sahabatku semuanya, saya minta dukungannya dengan menekan like dan subscribe, biar channel kita ini akan terus berkembang, dan nanti saya juga akan terus berbagi apa yang saya lakukan. Nah ini di sana juga teman-teman, penelitian juga ini barangan Sumatera teman-teman. Ini kebun saya kurang lebih 50 are. Oke teman-teman, itu saja. Sampai jumpa lagi untuk periode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.